Berikut laporan pengabdian masyarakat disusun oleh Marto Antonius Tumorang, Prayogi Saragi, Febri Syanda Simbolon, Simon Pakpahan, Riki Sagita Tokatorok. Adapun judul yang kami lakukan yaitu penanaman budidaya tanaman hortikultura kangkung atau Hipomea sp dengan sistem wick atau sumbu. Berikut langkah kerja. Langkah yang pertama yaitu pemotongan beberapa botol aqua bekas. Beginilah gambar botol aqua setelah dipotong. Kemudian dilakukan pembuatan sumbu pada tutup botol aqua. Kemudian dilakukan pencampuran sekam bakar dan pupuk kandang ke tanah. Langkah selanjutnya penyiapan media tanah. Setelah itu benih kangkung direndam selama 24 jam. Keringkan benih kangkung yang telah direndam dan siap disamaikan. Gambar hari pertama penyamaian bibit kangkung. Setelah tanaman 2-3 hari, penyamaian bibit kangkung mulai berkecambah. Setelah 5 hari, daun tanaman kangkung sudah mulai kelihatan. Gambar tanaman kangkung setelah 1 minggu. Daun dan batang tanaman kangkung setelah 2 minggu sudah mulai bertambah tinggi. Gambar pertumbuhan tanaman kangkung setelah 3 minggu. Pertumbuhan selanjutnya setelah 4-5 minggu, batang kangkung semakin tinggi. Kemudian tanaman kangkung setelah 6 minggu, tanaman siap dipanen. Tanaman kangkung yang siap dipanen kami bagikan kepada masyarakat sekitar penelitian. Selamat siang Bapak Ibu. Kami dari mahasiswa Medan dari Sekitar, kami kesini untuk mensosialisasikan itu tentang kampung kami hidroponik. Nama saya Prayogi Saragi, Melanyi, Febri, Simon, Marto, sama Riki. Situ saya di sini mau menjelaskan cara penanaman kangkung dari benih, penyemaiannya, untuk pembuatan bahannya untuk panen. Jadi jelaskan dari saya perlu disediakan botol aqua, botol botol spray, bukan dari kangkung, air, dan sumbu dan hambatan. Dan cara kerjanya dapat dilanjutkan oleh iya, nanti dikasih seikat-seikat. Udah sini nengok dulu cara pengerjaannya. Airnya situ. Pak, pertama-tama potong bagi 2 botol aquanya seperti yang dilakukan teman saya. Sini nih. Belajar ya. Kemudian ujung tutup botolnya dilubangi sebagai sumbunya, Pak, yang berfungsi menyerap air dari bawah. Kemudian masukkan sumbunya ke dalam, Pak. Kain yang bisa menyerap air aja, Pak. Iya. Kemudian masukkan media tanam ke dalam botol aquanya, Pak, yang ini, Pak. Media tanamnya kandang, sekam bakar, tanah, dan pupuk kandang. Untuk bagian bawahnya diisi air sebagai serapannya, Pak.
Nah, seperti ini jadinya. Kemudian benihnya. Benihnya sebelum ditanam direndam dulu 24 jam, Pak, supaya masa dormansinya terbuka biar cepat tumbuh, Pak. Perendaman ini juga bertujuan untuk menyeleksi benihnya. Yang tenggelam dia yang bagus, yang terapung dia yang kurang bagus, Pak. Setelah 24 jam, maka dilakukan penanaman ke media tanamnya. Kemudian media tanamnya disiram lagi, Pak, pakai air. Baru ditutupi lagi dengan tanah yang tadi. Air tambah. Kemudian untuk cara perawatan dijelaskan oleh teman saya Marco. Baik Bu, kalau soal perawatan Bu, ini kan karena cuma media aja kan Bu. Kalau perawatan per harinya cuma kita menyiram biar tunasnya tumbuh per hari. Penyiramannya di pagi hari sama di sore hari. Itu cukup dilakukan selama 6 minggu. Selama dia tumbuh lah Bu. Iya. Kalau daunnya entah terserang hama gitu Bu atau penyakit tanaman, kami gunakan drusban. Kita disemprotkan. Dosisnya karena ini berapa mili? 240 mili. Cukup satu botol ini aja Bu, tutup botol drusbannya. Ada Bu. Kalau tergantung tanaman sih Bu, kalau dia terserang hama ya kondisi kayak itu Bu. Ibaratkan ini Bu. Ini lah Bu. Terserang hama. Yang hitam-hitam itu ya. Iya, yang ini. Drusban. Satu botol ini Bu. Iya. 240 Bu. Tinggal diaduk aja Bu, diaduk sebelum disemprotkan. Ya, seperti itu pengaplikasiannya Bu. Semprotnya biasa aja Bu, supaya daunnya kena merata. Ya, kalau bisa pagi hari Bu. Setelah itu, kalau waktu dari tanaman udah cukup panen, dipanen. Gimana Bu? Oh, Dipotong aja, dipotong iya, dari dipotong. batang-batangnya. Tumbuh lagi. bisa tumbuh lagi. Jangan dihabiskan tapi dipotong dari. Iya. Kalau masa panennya udah tanaman udah cukup panen nih kan Bu. Kita tinggal panen. Tinggal potong aja bagian batang bawahnya Bu. Tapi kalau memang biar tumbuh agak atas aja. Bisa Bu. Iya. Nanti tunas baru akan tumbuh dari bawah. Sekianlah dari perawatan, bagian perawatan Bu. Nah, dilanjutkan teman-teman. Oke, sekian dari sosialisasi kami Bu tentang kangkung
Apakah dari Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Bertanya. Nah ini media bisa ditambah lagi nggak? Kalau umpamanya kita mau cari apalagi pembesaran dari hasil dari panen. Selain botol aqua, media. Enggak, maksudnya gini, ini kan medianya letaknya di apa? Botol aqua. Nah ini kan kita belum bisa jamin buah pohonnya ini seperti ini. Gimana supaya lebih meningkat lagi, apa bau bisa nggak dicampur tambah sedikit berapa gitu. Oh, berarti masuk bawah setelah panen ya? Setelah panen hasilnya lebih besar dari sini gitu. Oh. Itu tergantung perawatan dan hubungannya lagi Pak. Jenis pupuk nutrisi apa yang dikasih kan. Kalau media tanah bisa aja kita tambahin biar makin subur. Kan gini, setiap kita nanam tumbuhan, generasi pertama itu kan kita lihat. Nah, generasi kedua dia bisa menghasilkan lebih bagus lagi kan itu. Biasanya seperti itu. Ini kan kurus-kurus batangnya. Iya, mungkin yang Serapannya. Sampai besar gini mungkin dia lebih besar ya. Kalau yang kayak gini bawahnya pakai apa? Cuma kalau ditengok dari namanya tanaman kangkung ini sebenarnya nggak pengaruh. Cuma nutrisinya aja ini. Sekarang nutrisi dari tanah ini. Kalau dia banyak nutrisinya mungkin lebih banyak lagi. Karena dia kan sifat haranya udah numpuk dan tergantung di air. Iya kan? Itu sumbunya untuk apa? Menyerap air dari bawah. Biar dia naik ke atas. Serapan airnya. Hidroponik kan gitu. Sebenarnya kan hidroponik kan nggak harus pakai media dulu ya. Dia ada Cuma sistem pakai di air aja. Ada jenis yang hari nggak pakai tanah. Dia itu pakai kalau kami ini hidroponik sistem WIC, yakin tumbuh. Iya. Itulah fungsi sumbu tadi menyerap air dari bawah. Jadi akarnya bisa menyerap air dari sumbu itu. Sumbunya kan mengantar air dari bawah. toh juga ada media tanahnya ya. Ya sama. Cuma itu kan hidroponik itu airnya itu dikasih nutrisi mengalir gitu ya. Kamu bergantung sama medianya pakai kambing ya. Kotoran lah, terbakar sama kotoran. Maunya gini, medianya itu kayak lembu, kayak kambing, kayak kelinci. Beda. Ini juga. Jadi di situ ada temuan. Perbedaannya tahu ya. Ada temuan. Gimana yang lebih Unggul. Ya kan. Tadinya tahu kami kangkung itu bertebaran aja deh kan di kolam. Ya siapa tahu nanti ini akan di kamar mandi pun bisa ditanam ya kan. Nah, ditempel-tempelkan ke dinding. Pengganti bunga, Bu. bunga itu nggak bisa dijual kan? Lumayan ya. Ini sudah tidak ya. Dapat taruh Sawi. di kamar mandi. Sawi bagus, Bu, sawi. Pakcoy. Pakcoy. Judulnya kan kangkung. Makanan sejarah ini kangkung ini. Makanan sejarah. Dari zaman dulu ini. Kangkung ini kan paling enak. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang mendengar visualisasi kami.